Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini untuk latihan membaca surat Yusuf dengan makna perkata. Sebab latihan ini penting agar kita bisa memaknai Al-Quran secara keseluruhan. Surat Yusuf, surat Al-Kahfi, surat Al-Qasas saya jadikan sebagai surat modal. Kalau kita semua bisa mengartikan 3 surat ini, maka bisa dikatakan 80% pola kalimat di dalam Al-Quran bisa kita kuasai. Karena polanya sama. Pola kalimat kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau di dalam Al-Quran, karena menggunakan bahasa Arab, maka ya mirip-mirip mubtada, khobar, fi'il, fi'il, maf'ul. Ya, fi'il, fa'il, maf'ul. Kemudian ada tamyiz yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ini mesti kita kuasai. Di dalam surat Yusuf, surat Al-Kahfi, dan surat Al-Qasas, semuanya itu ada. Bahkan ada sigot ta'ajjubiyah yang hanya ada di dalam surat Al-Kahfi, kemudian ada lagi di surat Maryam. Jadi kalau sudah pernah menemukan di surat Al-Kahfi, nanti akan bisa mengartikan sigot ta'ajjubiyah yang ada di surat Maryam. Kita akan melanjutkan latihan untuk membaca ayat keempat surat Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Idh qala, ketika berkata. Siapa yang berkata? Yusufu, Yusuf. Nabi Yusuf ketika masih kecil ini berkata li abihi kepada bapaknya. Mengatakan ing titik dua tanda kutip buka. Saya sering membaca begitu seperti novel ini kisahnya. Jadi ada orang yang berbicara kemudian titik dua tanda kutip buka. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Titik tanda kutip tutup. Ya abati, wahai bapakku. Ini dari kata abun. Kemudian mestinya abi. Nah, kemudian di sana juga dikenal abati. Ya abati, wahai bapakku. Ini sesungguhnya aku, sesungguhnya saya. Khobar inna iku ro'aitu, melihat sopo saya. Wahai abahku, sesungguhnya aku melihat. Melihat ing ahada asyara, 11. Apanya yang 11? Nah, ini namanya tamyiz. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Maka kita kalau mau belajar bahasa Arab, ya tentu saja harus latihan untuk memiliki rasa bahasa. Ahada asyara, 11. Apanya? Yang 11 bukan apa, tapi apanya. Ya, yang 11 adalah bintangnya. Ahada asyara, apanya yang 11? Kaukaban. Bintangnya. Bintangnya ini ada 11 nih. Wasyamsa dan matahari. Wal qamara dan rembulan. Kalau di dalam bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia. Saya menggembala sapi, koma, kambing, koma, dan keledai misalnya. Dannya di belakang cuma satu. Tetapi kalau dalam bahasa Arab semuanya diberi wa yang artinya dan. Maka kalau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya seperti tadi dalam aturan bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab semua dikasih wa. Seperti ini tadi. Ahada asyara kaukaban, ada 11 bintang. Kemudian wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Kenapa ini dibaca ahada asyara kaukaban? Kemudian wasyamsa. Kenapa wasyamsa? Karena mengikuti ahada asyara yang posisinya sebagai maf'ul. Maf'ul di dalam bahasa Arab dibaca a, dibaca fathah. Wasyamsa wal qamara
Ra'aituhum li sajidin. Dibaca nasab ini. Ra'aitu. Melihat sopo aku. Hum ing mereka. Mereka siapa itu? Apa itu yang disebut dengan mereka? Mereka adalah 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat mereka li kepadaku sajidina. Hal ini kalau diartikan secara literal di dalam bahasa Indonesia sebagai orang-orang yang bersujud. Arti aslinya begitu, walaupun ini bukan orang. Jadi kalau diartikan secara kontekstual, aku melihat mereka bersujud, gitu saja. Tetapi arti literalnya, aku melihat mereka sebagai orang-orang yang bersujud. Aku melihat mereka bersujud kepadaku. Ra'aituhum li sajidin. Jadi Nabi Yusuf ini berbicara kepada bapaknya, melaporkan bahwa dia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Nanti ditakwilkan di belakang. Nah, kalau kita mau membandingkan, ini adalah ayat yang berbicara tentang seorang anak yang bermimpi kemudian dilaporkan kepada bapaknya. Diceritakan kepada bapaknya. Kemudian Nabi Yakub ini, bapaknya, sudah tahu nih. Ini takwilnya apa? Nabi Yusuf belum tahu, tapi nanti tahu. Nah, kemudian ada yang sebaliknya. Bapaknya yang bermimpi kemudian disampaikan kepada anaknya. Karena berkaitan dengan anaknya. Siapa dia? Namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya ketika dia harus menyembelih anaknya. Ada di surat As-Saffat. Nah, yang begini nih harus langsung kita buka agar kita bisa langsung mengetahui dari sumbernya. Jangan sampai kita tidak tahu. Dan yang sering saya katakan, kita harus memahami Islam langsung dari sumbernya. Jangan sampai kita beragama berbasis katanya-katanya. Tidak bisa. Agama ini punya sumber ajaran. Ajarannya adalah Al-Quran, sumber ajarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Silahkan dibuka surat As-Saffat ayat 102. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balago, maka ketika sampai sopo Nabi Ismail. Ini konteksnya adalah Nabi Ismail. Kalau di dalam Islam yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah putranya yang bernama Ismail. Kenapa Ismail? Ini berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim yang sudah lama sekali. Dia sudah berdoa sampai usia 80-an tahun, tidak diberi anak. Maka ketika diberi anak, Nabi Ibrahim sangat gembira. Karena saking gembiranya, maka anaknya itu diberi nama Ismail. Berasal dari kata Isma dan El. Isma artinya mendengar. Ini bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, Sami'a. Ini Isma, berarti mendengar. El artinya adalah Allah. Maka yang dimaksudkan di sini adalah Allah mendengar doa Nabi Ibrahim. Ini adalah ungkapan Nabi Ibrahim karena doanya yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menamakan anaknya dengan Ismail. Maka anak yang pertama ini ya Ismail, bukan Ishak. Kalau versi Yahudi yang disembelih adalah Nabi Ishak. Tapi sekali lagi kalau Islam, versi Islam yang disembelih adalah Nabi Ismail. Maka di sini nih, falamma balago, maka ketika sampai sopo Nabi Ismail, ma'ahu bersama dengan Nabi Ibrahim, sampai ing as-sa'ya. As-sa'ya itu bisa bekerja, seperti sa'i itu, bisa berjalan dengan cepat, kemudian bisa berusaha. Jadi dia sudah sampai pada usia sanggup bekerja. Itu as-sa'ya.
Qala, maka jawab lamma nih, perhatikan dengan baik. Kalau ada lamma, ada in, ada lau, itu semua disebut dengan syartiyah, perangkat syarat. Maka harus ada jawabnya. Kalau ada syarat, harus ada jawab. Perhatikan dengan baik, kalau ada syarat, di sini adalah lamma, yang lain adalah in, lau, idza, dan lain-lain. Maka harus ada jawabnya. Maka ini falamma balagha ma'ahus sa'ya. Maka kita harus pastikan bahwa ada jawabnya. Maka ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia sanggup untuk berusaha, maka dia berkata, yang berkata adalah Nabi Ibrahim. Qala, maka berkata sapa Nabi Ibrahim, berkata ing titik dua tanda kutip buka. Lagi-lagi ini seperti cara novel tuh ditulis titik dua tanda kutip buka, karena ini adalah ungkapan Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangzur madza taro. Tanda tanya, tanda kutip tutup. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia harus ada tanda tanyanya. Kalau dalam bahasa Arab, jangankan tanda tanya, titiknya aja nggak ada. Maka tidak benar itu kalau ada orang mengatakan bahwa semua kitab suci dirangkum oleh Al-Quran. Kemudian Al-Quran dirangkum oleh Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum dalam Bismillah. Bismillah kemudian dirangkum dalam titiknya ba. Itu adalah perspektif yang menyesatkan. Saya berani mengatakan demikian karena berdasarkan sejarah, titik itu ditemukan atau digunakan sebagai alat bantu di dalam Al-Quran agar mudah dibaca itu pada era Umayyah, yang menemukan namanya Abul Aswad Ad-Du'ali namanya, agar orang-orang yang bukan orang Arab bisa untuk membaca Al-Quran. Pertama kali titik itu digunakan untuk memberikan tanda itu sebagai A atau I. Nah, baru kemudian selanjutnya orang Islam makin banyak sampai di luar Jazirah Arab makin jauh, maka kemudian diperlukan tanda yang lebih membantu lagi. Maka kemudian huruf-huruf yang giginya mirip, nah dikasih titik, ada yang dikasih titik satu, kalau di bawah ba, kalau di atas nun, kalau di atas dua namanya ta, ada sin dan shin misalnya. Tadinya nggak ada titiknya, tetapi orang Arab tahu. Nah, ini adalah perspektif ya yang keliru. Kembali lagi ke ayat ini, kita artikan dengan detail. Ya bunayya, wahai anak kecilku, tadinya ibnun seperti abidun, abidun jadi ubaidun. Nah, seperti ini, ya bunay. Ya bunayya, wahai anak kecilku, ini sesungguhnya aku, khobar inna iku aro, melihat sopo aku melihat fil manami di dalam tidur. Kalau aku melihat di dalam tidur berarti aku mimpi. Maksudnya begitu. Melihat di dalam tidur, melihat ing ani adzbahuka. Begitu. Ingnya itu, maf'ulnya adalah jumlah. Ani adzbahuka. Kemudian kita artikan satu persatu. Ani sesungguhnya aku, khobar anna, iku adzbahu, menyembelih sopo aku ka ing kamu. Aku melihat di dalam mimpi, aku bermimpi, aku menyembelih kamu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, fangzur, maka melihatlah kamu, maka memandanglah kamu. Memandanglah ing madza taro. Ini istilah yang digunakan ini agak mirip dengan bahasa Indonesia, tetapi juga ada bedanya. Fangzur madza taro. Melihatlah ing madza taro. Ma utawi apa iku yang taro, melihat sopo kamu, mandang sopo kamu. Maka berikanlah pandangan. Apa pandanganmu? Gitu. Nazaro artinya melihat. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nalar. Karena zo itu, zo ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi L. Seperti zuhur menjadi luhur. Zoharo, zohir jadi lahir. Nah, seperti ini, fangzur. Maka melihatlah kamu. Melihatlah ing
bernalarlah kamu. Berarti kalau bernalar disuruh memberikan pandangan. Nazoro artinya melihat, tapi melihat dengan pikiran namanya bernalar. Bernalarlah kamu. Madzataro. Bernalarlah ing madzataro. Ma utawi apa iku yang taro melihat sapa kamu. Kamu bernalarlah, berpikirlah. Menurut pandanganmu bagaimana? Saya bermimpi begitu itu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, ola. Berkata sapa Nabi Ismail, berkata ing titik dua tanda kutip buka, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Titik tanda kutip tutup. Ya abati, wahai bapakku. If'al, mengerjakanlah kamu. Kamu kerjakanlah. Mengerjakanlah ingma, sesuatu yang tukmar diperintah sapa kamu. Kamu diperintah. Ingma, satajidu, akan menemukan sapa kamu. Kamu akan menemukan bapak. Ni ing saya. Kamu akan menemukan saya. Minas sobirina, termasuk orang-orang yang sabar. Insyaallah. Insya'a, jika menginginkan. Siapa yang menginginkan? Allahu Allah. Mestinya begitu kalimatnya. Satajiduni minas sobirina insyaallah. Sebab ada yang berpendapat bahwa kalau mengucapkan insyaallah itu di belakang. Jadi misalnya kita diundang, nanti malam datang ya. Iya, saya akan datang. Insyaallah, bukan insyaallah nanti malam saya akan datang. Bukan begitu. Ada yang berpendapat begitu, tapi kalau nggak begitu ya nggak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang bersifat rigid. Ada yang berpandangan begitu, iya. Tapi sepertinya ya itu bukan pandangan yang mutlak. Seperti ini, satajiduni minas sobirin insyaallah. Kenapa minas sobirina ditaruh di belakang? Karena ini menyesuaikan rima. Coba lihat. Ujung ayat ini in, im, un, in, im, in, un. Begitu. Ini rima yang sering saya bicarakan. Sebagai di antara tanda-tanda keindahan Al-Quran. Karena berbentuk puisi. Nah, ini tadi adalah cerita yang kebalikannya. Kalau di dalam surat Yusuf tadi, Nabi Yusuf, anak bercerita kepada bapaknya. Sementara kalau di surat As-Saffat ayat 102 tadi, bapak bercerita kepada anaknya. Ini adalah contoh sederhana karena saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa memang ada keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini adalah contoh sederhana yang tidak ada hubungan secara langsung, tetapi kemudian kita bisa buat tadi itu perspektif bahwa di dalam Al-Quran ada anak bercerita kepada bapaknya tentang mimpinya, tetapi ada juga bapak yang bermimpi kemudian diceritakan kepada anaknya. Ini adalah perspektif. Ini latihan, sekedar latihan. Nanti ada ayat-ayat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Antara awal ayat dengan akhir ayat yang lain. Antara tengah ayat dengan awal ayat yang lain. Antara akhir ayat dengan akhir ayat yang lain. Antara akhir ayat dengan tengah ayat yang lain. Sehingga kemudian Al-Quran ini membangun perspektif yang sangat luas. Itulah yang sering saya sebut, Al-Quran kemudian bisa memberikan solusi bagi seluruh aspek kehidupan kita. Jadi Al-Quran bisa memberikan perspektif tentang apa saja. Karena tadi kalau dihubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain akan memberikan perspektif-perspektif baru yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sampai akhir zaman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan melanjutkan kembali latihan kita dengan menggunakan ayat-ayat yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.